saya akan melanjutkan perbincangan saya yang semakin menarik dengan narasumber saya, Pak Hendy Setiono. Pak Hendy, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Setiap menjalankan sebuah profesi itu kan tidak selalu mulus ya, Pak. Pasti. Membangun bisnis juga nggak selalu mulus. Tepat sekali. Nah, sepanjang perjalanan Bapak membangun bisnis itu, apa sih Pak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi? Mungkin Bapak punya kiat-kiat khusus untuk menghadapinya, bisa Bapak berbagi dengan sahabat Excellent. Ya, saya pikir berbisnis itu banyak suka dukanya ya, dimana kita bisa mempelajari dari setiap kegagalan dan kesalahan dan merayakan keberhasilan. Jadi saya sendiri pun juga tidak serta-merta bisnisnya berjalan selalu mulus. Di awal saya berbisnis, saya ingat membagi waktu antara kuliah dan bisnis itu juga bukan pekerjaan mudah. Kemudian karyawan saya yang cuma satu orang, saat tidak masuk karena sakit, harus saya gantikan. Padahal di waktu yang bersamaan saya harus kuliah. Saya harus memilih, outlet tutup, saya kuliah, atau saya konsisten menjaga bisnis terus beroperasi. Saat itu saya memilih untuk terus menjaga bisnis terus beroperasi. Saya yang hari itu berjualan sendiri. Mahasiswa ITS dengan jas alma maternya, ya tentu pasti ada perasaan yang dari pandangan miris dari teman-teman juga gitu ya. Tapi saya membuang jauh-jauh rasa malu dan gengsi, ya kita buang jauh-jauh dan konsisten dengan yang dibangun. Dan alhamdulillah saat itu ternyata juga bisa mendapat sambutan baik. Walaupun kadang juga hujan deras, omset penjualannya ramai, ya saya syukuri aja hasilnya. Dan semakin kesini tantangannya juga berbeda gitu. Artinya kalau di awal-awal keluar masuk karyawan itu terjadi, sekarang problem karena kita pakai bahan baku daging sapi. Ini daging sapi lagi langka, mahal lagi, ya pusing nih kita, ya tapi bisnis must go on, kita harus jalan terus sehingga ya alternatif dicari solusinya dan ya kita menemukan pola-pola dalam menyelesaikan problem tersebut. Dan ya itu yang menjadikan kita lebih mature, lebih matang dan mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam bisnis. Iya, itu yang bikin terus men-trigger untuk terus maju, Pak ya. Oke, Pak Hendy, kalau dalam setiap perjalanan bisnis dan karir yang Bapak jalani itu kan pasti ada makna yang terkait. Gitu. Betul. Apa sih makna yang Bapak dapat sepanjang perjalanan itu? Ya, akhirnya saya menyadari bahwa bisnis itu is not about money. Bisnis itu is not about just profit. Profit penting, yes. Tapi itu bukan yang kembali yang menjadi tujuan utama. Karena bagi saya adalah seperti halnya menabur dan menuai. Jadi kalau kita bisa memberikan dahulu, memberi manfaat untuk orang banyak, maka dengan sendirinya itu akan menghidupi kita kembali. Jadi pada saat kita memberikan servis yang terbaik kepada customer, saya ingat di awal-awal customer komplain karena merasa produk yang saat itu saya masak sendiri gosong gitu ya, sehingga saya mengganti dengan yang baru gitu ya, saya buatkan yang baru. Pengalaman seru ya, karena saat itu belum memiliki sistem yang standar, jadi masih uji coba kan di awal-awal. Dan begitu kita berikan yang terbaik, besoknya ternyata dia ketagihan, cocok sama rasanya, balik lagi ngajak teman dan saudaranya. Nah itu contoh sederhana bagaimana kita memberi dulu baru kemudian menerima hasilnya. Dan itu yang coba saya terapkan ke semua, termasuk ke karyawan, ke franchisee kami, dan ke partner bisnis, sehingga menjadikan bisnisnya semakin last long begitu. Sudah punya banyak franchisee juga sekarang berarti ya? Ya, alhamdulillah. Jadi bahkan salah satu franchisee kami sudah memiliki 30 outlet. Satu franchisee ya. Satu franchisee udah 30 outlet. Ya, dan luar biasa gitu. Saya kaget. Dia backgroundnya dokter di salah satu rumah sakit yang sambilannya adalah bisnis kebab di awal. Sekarang berbalik. Dia pengusaha kebab, profesi utamanya dokter sebagai hobi dan sosial gitu. Jadi saya terharu dengan ya beliau, dengan bagaimana beliau berkontribusi penuh dan tetap memperhatikan hal-hal yang bersifat sosial, dan itu beriringan menjadikan kerajaan bisnis yang dibangun oleh franchisee Dr. Agung ini bisa berhasil. Franchisee yang lain juga datang dari berbagai profesi. Oh ya, backgroundnya beragam, ibu rumah tangga, karyawan yang ingin mulai bisnis, adik-adik yang baru lulus atau masih kuliah yang mau mulai bisnis, sehingga dari diversifikasi background ini yang menjadikan kebab Turki Bab Raffi dengan investasi yang juga tidak besar
menarik untuk dijalankan. Lokasi tidak membutuhkan space yang besar, karyawan tidak membutuhkan jumlah yang banyak, menjadikan bisnis operasionalnya mudah untuk dikelola, dan bukan bisnis yang dalam siklus pendek, karena kami sudah menjalankan selama 10 tahun dan terus bertumbuh. Oke, Pak Hendy, semakin menarik saja perbincangan kita. Kita akan lanjut setelah commercial break berikut ini. Baik. Sahabat Excellent, saya akan lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Hendy Setiono setelah commercial break berikut ini.